Baik, jadi yang pertama tadi Mas Haikal. Mas Haikal, Prof. Jadi gini, saya ingin gambarkan aja dulu ya, jadi biar kawan-kawan juga jelas bagaimana UNER, kalau kita berbicara tentang UNER, dalam proses seleksinya. Proses seleksi yang pertama itu adalah kami mengurutkan sekolah, ya. Kami mengurutkan sekolah berdasarkan indeks sekolah yang kami punya, gitu kan. Jadi kami sudah punya indeks sekolah. Salah satu dasar utamanya memang adalah rata-rata nilai UTBK, gitu kan. Di beberapa tahun yang lalu, bukan hanya setahun ya. Jadi bukan hanya tahun yang lalu, tapi di beberapa tahun yang lalu. Itu salah satu faktornya. Dan bahkan mungkin menjadi faktor utama lah gitu, untuk bisa mengurutkan sebenarnya indeks sekolah di yang masuk UNER itu seperti apa. Sehingga kami nanti akan punya urutan. Sekolah A, B, C, D, E, F, G itu kami punya semua, gitu kan. Urutan-urutan dari yang ada. Nah, setelah urutan dari sekolah ini rampung, kami kemudian mengurutkan pada masing-masing program studi pilihan, ya, ranking dari pemilih program studi itu pada staf sekolah. Sehingga urut nanti. SMA berapa tadi? 17? 19. SMA 19 misalnya kan, yang di farmasi itu kira-kira ranking berapa saja yang daftar di sana, gitu kan. Kami nggak mengurutkan nilai lagi. Kalaupun nanti mengurutkan nilai, tapi itu pun akan hanya menunjukkan urutan ya, yang terbaik sampai dengan yang terkecil, gitu kan. Kemudian proses seleksinya adalah kami tentu mengambil mereka-mereka yang berada pada posisi nilai tertinggi pada sekolah tertinggi terlebih dahulu. Gitu kan. Jadi pada posisi sekolah tertinggi itu akan kami ambil. Misalnya yang ranking 1 ada enggak? Ranking 1 di sekolah tertinggi, oh ada, berarti kita ambil. Nomor 2 ada enggak? Dan seterusnya kita ambil. Kemudian kalau masih belum cukup, kita akan ngelirik ke ranking kedua. Kita mulai dari sekolah yang paling tinggi indeks sekolahnya terlebih dahulu. Kemudian kita terus urutan ketiga dan seterusnya. Kalau ternyata di urutan ketiga juga masih belum habis, gitu kan? Di ranking ketiga juga belum habis, kita akan masuk lagi ke ranking keempat. Akan masuk lagi ke ranking kelima sampai dengan daya tampung itu terpenuhi dari sekolah-sekolah yang memang dalam tanda kutip barangkali eligible di dalamnya. Sehingga lagi-lagi kita belum bisa memastikan bahwa seseorang yang ranking misalnya, mohon maaf, Mas Haikal nggak tahu nanti posisinya ranking berapa sebenarnya di sekolah itu, gitu kan? Di sekolah itu karena biasanya khawatirnya case untuk SMA 19 ini yang ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 itu ngambil kedokteran semuanya. Tinggal yang di ranking 11 ngambil farmasi. Misalnya gitu kan. Sementara di UNER ini yang masuk farmasi itu setelah kita urutkan tadi adalah dari ranking 5 saja udah terpenuhi gitu kan daya tampungnya. Berarti kita nggak akan jalan, kita nggak akan ngelirik yang ranking 9, 10, 11. Ya kan? Apalagi 11 gitu kan. Ranking 10 saja kita nggak lihat. Karena apa? Karena daya tampung farmasi itu sudah dipenuhi dari mereka yang ranking 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di masing-masing sekolah, gitu kan, di masing-masing sekolah. Nah, ini mekanismenya sehingga ketika ada tadi pertanyaan kedua di kedokteran pun ya sudah. Kalau nanti ternyata ranking pertama masih belum bisa nututi untuk masuk, ya kita akan putar ranking kedua. Kalau ranking kedua ternyata masih belum penuh juga daya tampungnya, kita akan putar lagi di ranking ketiga.
Ya, ranking ketiga. Dan mekanismenya memang kita akan ada sedikit batasan. Misalnya gitu ya, untuk farmasi kita akan lihat di 100 sekolah terbaik yang ranking 1 dulu. Kemudian yang ranking 2 kita akan ambil dari 75 sekolah terbaik. Yang ranking 3 akan kita ambil dari misalnya 50 sekolah terbaik. Yang ranking 4 kita akan ambil dari 25 sekolah terbaik. Itu aja sehingga nanti urutan-urutannya pasti akan begitu. Sehingga tentu saja case Mas Haikal akan bisa berharap cukup banyak sepanjang tadi yang ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tadi nggak milih farmasi gitu kan. Milihnya di tempat yang lain. Nah begitu kami sudah memenuhinya dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya mohon maaf gitu kan. Sementara posisi SMA 19 kita nggak tahu di urutan ke berapa dalam daftar indeks sekolah itu. Ya, jadi itu pertimbangan utamanya sehingga kan tetap ada. Cuma saya nggak tahu Mas Haikal ranking berapa di sekolah atau nilai rata-ratanya kalau di rata-rata dan seterusnya itu berapa, dan itu penting. Kemudian yang berikutnya alhamdulillah untuk tahun ini kedokteran kita akan ada tambahan daya tampung. Gitu asal ya. Akan ada tambahan daya tampung sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan, gitu kan. Sehingga peluang untuk masuk kedokteran UNER akan sedikit lebih besar, gitu kan, meskipun tidak sangat besar karena pemilihnya masih akan tetap banyak. Lagi-lagi apakah hanya ranking 1, 2, dan 3 ya tadi, tergantung pendaftarnya, gitu kan. Kalau nggak ada sama sekali yang ranking 1 yang daftar, ya berarti ranking 2 kita akan terima. Kalau ranking 2 nggak ada yang daftar di UNER misalnya, yang daftar di kedokteran UNER ternyata ranking 10, 11, 12 semuanya, ya kita pasti akan menerima ranking 10, 11. Itu pasti gitu kan. Jadi kita nggak bisa menjamin bahwa yang ranking 1 itu mesti akan diterima. Sementara kita juga nggak bisa menutup kesempatan bahwa yang ranking 6 itu belum tentu ditolak gitu kan. Karena sangat tergantung pada bagaimana komposisi peminatnya. Lah kok peminatnya 1000 orang ranking 1 semua, ya kita nggak perlu ngelirik ranking 2 gitu kan. Wong yang ranking 1 masih banyak gitu kan. Nah sama saja lagi nanti mekanisme kita adalah kita akan mengambil dari yang ranking 1 itu biasanya dari kalau kemarin-kemarin 300 sekolah terbaik. Ranking 1. Kemudian ranking 2 akan kita ambil biasanya kalau masih belum cukup, kita ambil dari 100 sekolah terbaik. Ranking 3 kita akan ambil dari 50 sekolah terbaik. Ranking 4 biasanya kita ambil dari 25 sekolah terbaik dan seterusnya. Sehingga kalau posisi sekolah Anda sangat-sangat bagus, top di Indonesia, maka kemungkinan yang tidak ranking 1 pun masih akan tetap terbuka. Tapi lagi-lagi sangat tergantung pada komposisi pendaftarnya. Nek pendaftarnya ranking 1 semua, ya pasti UNER nggak akan melihat yang ranking 2 gitu ya. Jadi ini yang harus kita perjelas semuanya biar sama-sama enak di antara kita. Apakah hanya pilihan 1 saja yang kemudian dilihat? Gini sekalian, jadi untuk melihat pilihan 2, kami harus menunggu sisa-sisa dari putaran di perguruan tinggi yang lain. Dan ini penuh resiko. Ya, ini penuh resiko. Kami udah kadung misalnya di putaran 1, hanya ngambil 70% pilihan 1. Kita sisakan misalnya 30% pilihan 2. Ya kalau ternyata kemudian di pilihan 2 nilainya bagus. Ternyata di pilihan 2 nilainya nggak bagus. Terpaksa kita terima. Begitu kita terima, dibandingkan dengan yang pilihan pertama enggak kita terima, ternyata lebih jelek. Kami akan diprotes banyak orang, gitu kan? Ya kan? Karena apa? Karena kita ngambilnya di pilihan kedua. Padahal ada pilihan pertama yang lebih bagus posisinya di sekolah yang sama. Nah karena kita udah kadung putaran kedua, ketika putaran kedua kita enggak boleh ngambil lagi di putaran pertama, ya putaran kedua yang rankingnya belum tentu lebih bagus dibandingkan dengan pilihan pertama yang rankingnya bagus yang kita tidak terima. Oleh karena itu kemudian kami mengambil jalan yang tidak
populer mungkin, sehingga kami mengutamakannya di pilihan pertama. Karena pilihan kedua lagi-lagi tinggal sisa-sisa yang tidak diterima di perguruan tinggi yang lain. Yang itu berarti ada unsur gamblingnya. Yang belum tentu lebih baik dibandingkan dengan pilihan satu yang kita tolak. Itu loh. Ya. Jadi misalnya, tadi yang kedua tadi dari SMA mana? Dari Parepare. Dari Parepare misalnya kan. Dari Parepare. Dari Parepare ada, tadi case-nya karena kedokteran gitu kan. Ada 3 pendaftar, ranking 1, 2, dan 3, pilihan 1. Ya. Kemudian ada 1 orang pendaftar, rankingnya adalah ranking 5. Kalau kemudian kami tidak memenuhi di pilihan pertama, berarti ranking 1 mungkin diterima, 2, 3 enggak diterima. Sementara kami masih punya daya tampung lebih di putaran kedua, maka mungkin kami nanti akan menerima yang pilihan kedua yang rankingnya 5. Padahal dari SMA Parepare ada ranking 2 dan 3, pilihan 1 yang tidak kita terima. Nah ini resiko yang kita nggak mau ambil gitu kan, karena kami nanti akan dibully habis-habisan kenapa yang rankingnya lebih jelek diterima sementara yang rankingnya lebih bagus gak diterima padahal pilihan pertama. Nah ini yang kita hindarkan, sehingga sekali lagi kenapa UNER kemudian benar-benar memberikan prioritas kecuali pada case tertentu yang sangat-sangat spesial gitu kan, baru kita nanti akan lihat benar, tapi peluangnya mungkin hanya sangat-sangat kecil gitu kan. Oleh karena itu sekali lagi pilihan pertama itu menjadi prioritas utama dalam proses seleksi ini ya. Jadi itu pilihan, kemudian daya tampung seperti itu sudah kita tambahkan daya tampungnya. Untuk berkaitan dengan program studi, bobot, kami sesuai dengan peraturan yang ada saja, Ibu, kami akan menetapkan karena minimalnya adalah rapot rata-rata, kita akan menggunakan juga 50% rapot rata-rata dan 50% sisanya. Karena peraturannya memang demikian. Khususnya ini untuk program-program studi eksak ya. Untuk program studi eksak. Tetapi kita juga nggak bisa punya pilihan yang lain gitu kan. Karena di sosial pun tadi minimal di rapot rata-ratanya juga adalah 50%. Tapi sekurang-kurangnya kita menggunakan mekanisme itu 50%, 50%, oke gitu kan. Tinggal nanti beberapa variasi saja di beberapa program studi tertentu karena kami membayangkan tetap nanti untuk program-program yang eksak, mohon maaf gitu kan, kami akan tetap memberikan bonus dalam tanda kutip gitu kan bagi kawan-kawan yang pilihannya linear. Minimal linearitasnya itu adalah IPA, IPS, bahasanya itu pilihannya linear. Kita akan memberikan bonus untuk pilihan-pilihan tersebut, kita akan memberikan penilaian tertentu di dalamnya. Ya, karena kalau tidak saya khawatir gitu kan nanti misalnya gini, misalnya ternyata ada anak IPS yang bukan kesasar, setelah istikharah bermacam-macam kemudian milihnya kedokteran misalnya gitu kan. Kebetulan kemudian nilai rata-rata rapotnya sama dengan yang IPA. Ya, dengan yang IPA nilai rapotnya sama. Ternyata kemudian juga nilai 2 mata pelajarannya itu sama antara yang dari IPA dan dari IPS tadi. Maka kami akan berikan bonus yang nilai biologi karena linear dengan kedokteran tadi bagus. Ya kan? Itu bonus yang akan kita berikan gitu kan. Kalau ada dalam posisi seperti itu. Bahkan kalau ada selisih sedikit misalnya kalau IPS itu kan ngambil kedokteran itu kan nilai matematika ya kalau nggak salah. Nilai matematika. Kok ternyata nilai matematika dan nilai biologinya yang IPA tadi lebih jelek sedikit, matematikanya IPS lebih bagus, maka kami akan tetap memberikan bonus bagi kawan-kawan yang mempunyai mata pelajaran biologi
dan kimia. Yang ini adalah bonus khusus gitu kan karena aspek linearitas tadi. Tapi asumsinya sekarang ambil aja Bu 50% ya. Karena di 50% yang lain masih ada prestasi juga loh Bu. Jangan lupa bukan hanya 2 mata pelajaran saja gitu kan. Ada juga tambahan prestasi. Nah, kalau yang di UNER kemudian karena saya yakin rata-rata siswa itu punya prestasi semuanya, ya. Kami akan memberikan peluang tertentunya itu nanti untuk prestasi spesial, prestasi yang luar biasa. Sehingga untuk penilaian prestasi tadi, kami akan buka secara tersendiri dan tidak melalui laman yang sudah ada. Ini yang kita katakan sebagai golden ticket karena ada prestasi yang istimewa. Tentu masih akan kita hadapkan lagi nanti dengan nilai raport dan nilai macam-macamnya gitu kan. Tetapi untuk yang prestasi ini karena pengalaman selama ini tidak ada satupun siswa SMA ya, baik IPA maupun IPS yang tidak menyertakan portofolio prestasinya. Semuanya punya dan itu isinya puluhan. Sertifikat A, sertifikat B, juara A, juara B, juara pencak silat, juara catur, juara apa, semua diserahkan. Sehingga tentu kami tidak mudah untuk memberikan evaluasi dan penilaian atas prestasi-prestasi yang sangat beragam tadi. Dan oleh karena itu kami akan membuka nanti peluang bagi kawan-kawan yang merasa punya prestasi luar biasa untuk memberikan tambahan informasinya melalui pendaftaran jalur prestasi luar biasa yang kita sebut sebagai jalur golden ticket. Jadi itu yang kita bisa berikan untuk 3 pertanyaan pertama.